Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan kelas kita? Sudah bersih? Sudah bersih. Pakaian? Sudah. Iya, pakaian juga sudah rapi. Jadi sudah bersih, sudah rapi, sudah bisa memulai hari kita, sudah bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, dan berarti juga sudah ready, sudah siap untuk yel-yel. Ada yel-yel latihan? Oke, silahkan nyalakan yel-yelnya. 12 TKP. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, disebutkan yel-yelnya sudah mulai semangat. Kita mulai aja dengan doa ya. Doa disiapkan dan doa. Silakan ketua kelas. Sikap berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Nah, ibu absensi dulu ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Bagaimana sekretaris? Ada yang tidak hadir hari ini? Semua Bu. Hadir semua. Oh, syukurlah, berarti memang dalam keadaan sehat, ya. Nah, kalau sudah hadir semua, kita lanjut aja ya untuk menambah semangatnya dengan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, ya. Siap-siap ya, silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menghidung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah semakin semangat ya dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas ya, wilayah yang sangat luas, wilayah Indonesia yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Tetapi seluruh masyarakatnya, rakyat Indonesia ini sepakat kita Indonesia. Itu kan Sabang sampai Merauke beda-beda suku, agama, ras, golongan, tetapi tetap pengakuannya adalah kita Indonesia. Ya, nah jadi kalian sebagai generasi penerus, ya harus mau belajar giat, harus mau bekerja keras. Karena di tangan kalian masa depan negeri ini, di tangan kalianlah bagaimana memperkokoh persatuan dan kesatuan ini. Ya, oke. Lalu sebagai pelajar, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan dan kesatuan negara kita ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Abdal, silakan. Tidak tawuran Bu. Tidak tawuran, ya ini masalah anak muda sekarang ya. Jadi dengan tidak tawuran, mudah-mudahan kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, ada lagi, ya silakan Dirga. Tidak mengubah dan menyebarkan berita waktu. Iya, berita hoax. Ini juga sangat banyak sekarang ini, sangat marah. Ya. Nah, jadi kita harus mengabaikan berita-berita hoax. Ya, supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Ada lagi nggak nih? Iya, silakan dulu. Berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Iya, berteman dengan tidak membedakan sara. Sara itu kita anggap sebagai kekayaan negeri kita, ya, bukan menjadi perbedaan yang menimbulkan konflik. Iya, benar sekali. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kali ini ada materi kita adalah dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Ya, dan tujuan
tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa persatuan dan kesatuan dari masa ke masa dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan setelah berdiskusi kelompok ini ya, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa dengan percaya diri. Ya, jadi dari situ tadi sudah jelas ya, dari tujuannya pembelajaran yang kali dengar tadi sudah jelas bahwa kita ini belajar juga dengan berdiskusi, benar sekali, kita berdiskusi ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita, ada baiknya kita saksikan dulu video pembelajaran ini. Mau nggak? Iya, baik, dan kita mulai. Ya, nah, bagaimana? Menarik? Menarik filmnya ya. Jadi menggambarkan apa itu ya? Suasana proklamasi kemerdekaan kita. Ya, bagaimana euforia, bagaimana betapa senangnya, excitednya kita pada masa itu. Ya, ketika para pemimpin kita, the founding fathers kita mengumumkan proklamasi. Jadi, yang gue harap dengan menyaksikan video itu kalian bisa merasakan rasa persatuan dan kesatuan yang dijalin oleh para pemuda kita pada masa itu. Ya, padahal belum ada yang namanya internet yang menghubungkan setiap pemberitaan. Tapi mereka mampu untuk bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan. Ya, baik. Nah, jadi dari sejak kita merdeka, ya, dari sejak kita merdeka, persatuan dan kesatuan di negara kita ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Ya, ada beberapa fase dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita sejak kita merdeka. Ya, nah, jadi perubahan-perubahan itu mencakup perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Ya, bentuk negara yang awal kemerdekaan kita adalah bentuk kesatuan, kemudian pernah berubah menjadi serikat, dan kemudian sekarang ini bentuknya kembali lagi ke kesatuan. Ya, itulah bentuk negara kita ini. Kenapa? Karena sangat sulit untuk menjadi negara serikat di negara yang multi etnis seperti negara kita ini, dan itu sudah terbukti ya, itu sudah terbukti ketika kita berbentuk serikat memang tidak berjalan dengan baik pemerintahan ya, sehingga akhirnya diambil keputusan untuk kembali lagi dengan bentuk awalnya, bentuk negara pada saat kita merdeka, yaitu bentuk kesatuan. Ya, nah selain itu apalagi yang berubah? Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan. Ya, pada awal kita merdeka, sistem pemerintahan itu adalah presidensial. Kemudian berubah menjadi parlementer ya. Parlementer ini terjadi dalam beberapa periode, dalam beberapa masa ya. Dan akhirnya kembali lagi menjadi presidensial. Ya. Nah, jadi untuk tugas proyek kalian ya, kalian harus membuat timeline persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa. Ya, dan di sini ada RKPD-nya, nanti Ibu bagikan ya. Nanti akan Ibu bagikan, tapi terlebih dahulu
Kemarin kan udah ibu bentuk kelompoknya kan? Udah. Dan ibu rasa kalian mulailah duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Nah, udah duduk pada kelompoknya masing-masing. Udah, ya. Nah, jadi ini ada LKPD-nya. Kalian harus mengisi. Sebelum kalian membuat pekerjaan kalian, proyek kalian harus terlebih dahulu mengisi LKPD ini, ya. Di sini kalian ketiga LKPD, periode-periodenya, masa-masanya, masa-masa persatuan dan kesatuan kita dari masa ke masa, ya. Boleh kalian lihat buku kalian, di situ ada cantum, ya. Nah, setelah itu nanti barulah kalian buat timeline-nya. Kalian boleh mengerjakannya menggunakan handphone. Kalau ada laptop silakan dipergunakan laptopnya, dan aplikasi yang kalian pergunakan boleh menggunakan PowerPoint, boleh juga menggunakan Canva atau aplikasi lainnya yang terhubung dengan pembelajaran kita. Paham? Oke, sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok satu orang ke depan. Mulai dibuat perencanaan proyek kalian bagaimana, ya, dengan mengisi LKPD-nya juga. Di situ bisa sekalian kalian buat perencanaan dari proyek kalian nanti akan seperti apa jadinya, ya. Jadi udah bilang buat timeline persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa. Nah, silakan mulai dirancang. Ayo silakan berdiskusi untuk merancangnya. Silakan jika ada yang masih bingung boleh bertanya sama ibu. Udah selesai? Nah, nanti kalian kirim melalui Bluetooth aja ya, pakai handphone ini ya. Udah disimpan ke handphonenya? Udah dikirim melalui Bluetooth ya. Ayo coba kirim ya. Bluetooth ibu udah nyalain dulu biar langsung disimpan ke laptop ibu. Jadi ini mau duluan presentasi? Boleh. Mau apa ya? Kesatuan, ya ya. Oke, jadi kita mulai presentasinya ya. Silakan. Sini kami akan menjelaskan Duduk aja. tentang kesatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru diawali dengan kepemimpinan Gatot Subroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok berikutnya siapa? Kelompok persatuan. Boleh silakan. Kelompok persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok persatuan ingin mempresentasikan Baik, silakan diakhiri. sedang berhasil kami. Maaf jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mulai dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok integrasi yang beranggotakan saya Najwa Surya. Ayah saya Muhammad Danila. Saya Nova Kerja, saya Febri. Di sini kami mempresentasikan hasil proyek kami mengenai demokrasi liberal yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuannya kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang
sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituen menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 12 Maret tahun 1945. Poin pertama yaitu bentuk negara kesatuan. Poin kedua, bentuk pemerintahan republik. Poin ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Poin keempat, konstitusi yang diterapkan adalah Undang-Undang tahun 1945. Poin terakhir yaitu pada masa ini Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin. Dari paparan hasil proyek kami ada kesimpulan menarik bahwa ada plus dan minusnya dari demokrasi liberal terkait hal ini. Kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari audiens ada yang ingin menanggapi. Ayo, sana duluan tadi ibu tengok. Nah, duluan tadi ibu lihat. saya Fania dari kelompok nasionalis. Bagaimana konsep persatuan dan kesatuan dipahami dan diterapkan pada masa pemerintahan negara Indonesia? Saya ingin menjawab pada masa itu konsep persatuan dan kesatuan diartikan sebagai pengakuan terhadap keragaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam kerangka negara kesatuan. Terima kasih atas jawabannya. Iya, silakan dulu. Saya adalah ini dari kelompok persatuan Indonesia. Apa itu demokrasi liberal yang kita gunakan mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gurun. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mungkin juga jawaban yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Karena kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sebab kesempurnaan hanya milik Wikipedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kenalkan kami kelompok 4 yaitu kelompok nasionalis. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perilaku yang mencerminkan dalam persatuan dan kesatuan dalam lingkungan suku, agama, ras, dan etnis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali penutupnya ya. Ditutup semuanya bagus sekali. Sekali tadi penutupnya ya. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuannya dengan tidak membedakan sara. Ya.
Ibu mulai dari kelompok persatuan. Bagaimana pendapat kalian 3 kelompok? Ayo. Aku coba lihat yang mana nih sekarang satu kelompok beda pendapat. Iya baik menurut mereka. Iya tunjuk. Nah bagaimana dengan kelompok pendapat kalian mengenai kelompok persatuan? Bagaimana dengan kalian? Sangat baik, benar. Oke, kurang juga ya. Sekarang bagaimana pendapat kalian dengan presentasi teman kalian dari kelompok kesatuan? Tadi persatuan, sekarang kesatuan. Ayo, kelompok kesatuan dulu yang memberikan pendapat. Baik, iya. Bagaimana? Nah, ayo tunjukkan keliling biar teman yang lain juga tahu bagaimana ekspresinya. Iya. Tunjukkan keliling Kak. Biar tahu ya. Iya. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan presentasi dari kelompok integrasi? Kita mulai dari kelompok nasionalis. Bagaimana pendapat kalian, Nak? Iya, baik. Silakan kelompok persatuan pendapat kalian tentang integrasi. Kelompok persatuan berikan pendapat kalian, Nak. Baik, yang terakhir kelompok penutup kita tadi, bagaimana pendapat kalian tentang presentasi kelompok nasionalis? Kita mulai dari kelompok integrasi. Bagaimana pendapat kalian, Nak? Kelompok kesatuan berikan pendapatnya. Bagaimana dengan kalian? Jadi kesimpulannya semuanya sangat baik ya. Dan banyak hasil presentasinya ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan sedikit relax ya, ice breaking. Tahu apa itu ice breaking? Nah, sini ada sedikit quiz ya, ada sedikit quiz ya. Ada skill kita ini, ada skill kita ya. Ini ada 4 kelompok. Ibu mau membuat kata di sini, membuat huruf. Kalian tinggal menyambungkan huruf kata apa yang cocok dengan huruf tersebut. Paham? Ini kelompok GS ya. Oke, silakan ya. Supaya tidak terlalu rame. Ada di bawah bisa kita lihat kita di bawah nih. Baik, kita mulai ya. Baik, kita mulai. Kita mulai perwakilan dari masing-masing kelompok. 3 orang masing-masing kelompok ke depan. Nah, 3 aja. Nanti baru kita sambung lagi kalau ada waktu kita. Ayo, perwakilan masing-masing 3 orang satu kelompok. Maju ke depannya. Maju, ayo, 3 orang. Nah. Oke, hitungan ketiga ya. Bilangnya 1, 2, 3, mulai.
ya. Good job. Well done untuk kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau tahu setelah pembelajaran kita itu apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ayo tunjuk tangan. Iya, Najwa. Satunya kesatuan Indonesia mengalami perubahan pada awal kemerdekaan. Namun sekarang telah menemukan format yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Iya, bagus sekali Najwa. Terima kasih. Berikutnya, pelajaran apa yang kalian peroleh dari materi kita ini? Nah, coba ya, silakan. Kita telah mempelajari sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Bu. Iya, benar sekali. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita akan masuk materi berikutnya ya, yang ada di bab berikutnya, yaitu mengenai peranan khas di Indonesia. Baca bukunya di rumah ya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Jika berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Iya benar, selamat pagi nih.